Alhamdulillah, sahabat Quran, teman-teman ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juz yang ke-22 ya. Tadi sudah kita baca, alhamdulillah. Dimulai dari surat Al-Ahzab. Subhanallah. Al-Ahzab ini artinya golongan-golongan, partai-partai. Ya, kenapa dinamakan demikian? Surat Al-Ahzab ini karena surat Al-Ahzab ini turun berkenaan pada awal mula turunnya. Rangkaian awal-awal surat ini adalah turun untuk ya menggambarkan peristiwa perang yang dahsyat yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu perang Ahzab, atau yang kita kenal, yang sangat terkenal, populer namanya itu adalah perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Ya, antara parit dan Al-Ahzab ini satu kesatuan. Parit itu karena metode Rasulullah dalam melindungi ya, kota Madinah dari serangan kaum kufar Quraisy, dan yang mereka ini bekerja sama dari dalam dengan orang Yahudi dan munafik. Itu adalah dengan apa? Dengan mengelilingi, dengan membangun parit, ya, menggali parit di sekeliling kota Madinah. Untuk apa? Menghadang dan menghalangi pasukan kaum musyrikin agar mereka tidak bisa masuk ke kota Madinah dengan leluasa. Kenapa? Karena sahabat Quran, ya, keluarga Quran rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, karena mereka ini sudah bertekad membawa pasukan terbesar dalam sejarah ya permusuhan kaum Quraisy Makkah ini terhadap dakwahnya Rasulullah SAW. Mereka bertekad ini adalah perang terakhir untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ya, maka mereka bawa puluhan ribu bala tentara dari Makkah saja khusus. Itu dikabarkan itu lebih dari 10.000. 10.000 waktu itu sangat besar. Ya, 10.000 pasukan dari Makkah saja. Belum lagi dari bantuan dari wilayah Bani Ghatfan. Tapi Bani Ghatfan kemudian ya akhirnya tidak jadi ya membantu kaum kufar Quraisy ini. Dan mereka mendapat sokongan dari dalam, itu dari mana? Dari kaum Yahudi yang berkhianat ya terhadap Rasulullah SAW. Padahal mereka ketika awal Nabi hijrah ke Madinah itu sudah menandatangani apa yang disebut dengan Mitsaqul Madinah, piagam Madinah. Ini ya, subhanallah. Dan tentu saja kaum munafik ya mereka menyokong ya, mereka mendukung pergerakan kaum kafir dan Yahudi Madinah ini untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Nauzubillah min zalik. Ya. Nah, disinilah turun perang surat Al-Ahzab ya, yang ayatnya berjumlah 73 ayat. Ya. Mereka berlomba-lomba hendak memerangi Madinah sebagai pusat peradaban Islam. Ya, jadi perang Ahzab ini sebagaimana tadi saya uraikan itu adalah ya menggabungkan antara seluruh kelompok-kelompok jenis-jenis manusia ya yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Semuanya bergabung menjadi satu. Maka itulah dikenal dengan Al-Ahzab, kelompok-kelompok yang bersatu. Mereka berkoalisi. Tapi kemudian koalisi ini kocar-kacir. Ya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan siksa. Ya, pada peperangan tersebut Allah mengirimkan tentaranya. Ya, tentara yang tidak terlihat oleh mereka. Ya, yaitu anzala junudan lam tarauha wa 'adzaba alladziina kafaru. Nah, sebelum kita menguraikan tentang bagaimana siksa yang dihadapi oleh kelompok Al-Ahzab ini, ya, yang pertama ayat ini dibuka, atau surah Al-Ahzab ini dibuka dengan perintah kepada Nabi SAW untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayuhan nabiyyu taqillah. Ya, Nabi saja diperintah oleh Allah untuk bertakwa, apalagi kita. Subhanallah. Wala tuti'il kafirin wal munafikin. Jangan kau patuhi
jangan kau taati dan patuhi orang-orang kafir dan munafik. Karena mereka ini sebenarnya ya satu gen, ya, satu kelompok. Walaupun berbeda baju, berbeda identitas. Yang satu terang-terangan menampakkan kekafirannya, ya, hati dan zahirnya, luar lahir dan batinnya itu kafir. Tidak ada sama sekali tanda-tanda keimanan ataupun keislaman. Nah, sementara yang munafik ini, mereka tampak lahiriahnya seperti muslim, tetapi hatinya kufur dan ingkar kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Nah, maka itu sejatinya mereka ini satu golongan, satu gen yang sama. Karena kekafiran dan keimanan itu semua bermula dari hati. Kalau hatinya satu jenis, sama-sama kafir dan ingkar kepada Allah dan Rasul, maka mereka satu golongan. Walaupun secara lahiriah mereka menampakkan keislamannya. Maka Rasulullah SAW dilarang untuk mentaati, apalagi mematuhi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini yang pertama. Yang kedua, ikutilah wahyu yang diturunkan kepadamu. Karena dengan mengikuti wahyu Allah, inilah satu-satunya jaminan keselamatan. Wattabi' ma yuha ilaik min rabbik. Ayat 2. Yang ketiga, apa? Wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini hebat luar biasa. Ayat ini, surat Al-Ahzab ini mengingatkan, memberikan peringatan kepada kita semua, ya, agar kita mengikuti langkah-langkah yang dijalani oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa pembahasan utama surah Al-Ahzab ini adalah berserah diri kepada perintah Allah dan syariatnya. Ya, perintah Allah dan syariatnya itu kita harus tunduk dan patuh secara total, berserah diri secara total kepada perintah Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu di dalam surat Al-Ahzab ini tema-tema yang menonjol adalah yang pertama tentang keagungan, ya, Rasulullah SAW, kedudukan beliau yang agung di sisi Allah, dan betapa tingginya derajat Nabi kita Muhammad SAW itu. Ya, sebab apa? Sahabat Quran, keluarga yang Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, ya, Allah menyatakan di dalam surat ini, surat Al-Ahzab, bahwasanya Allah dan para malaikat bersolawat kepada beliau, kepada Nabi. Apa itu bersolawat artinya? Artinya Allah memberikan rahmatnya dan karunia-Nya yang begitu besar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka kita juga diperintahkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa juga ditambah Sayyidina, boleh di luar sholat. Kalau saya berpendapat seperti itu, di luar sholat boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau di dalam sholat, ya, kalau saya secara pribadi berpandangan, ya, kita mengikuti apa yang dicontohkan, redaksi yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, ya, ketika ditanya, bagaimana kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah, maka ucapkanlah oleh kalian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Ya, itu ya. Maka kita harus bersolawat salam kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, termasuk berdoa dimulai dengan hamdalah dan juga dengan solawat. Subhanallah. Ya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kedudukan yang mulia Rasulullah SAW ini juga ditunjukkan di dalam surah ini, bahwa Nabi Muhammad itu adalah panutan terbaik bagi seluruh orang-orang beriman. Ayat 21 surah Al-Ahzab, laqad kana lakum
fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Gitu ya. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengganggu beliau, keluarganya dan orang-orang yang dicintainya, orang-orang beriman, nggak boleh diganggu oleh kita. Ya. Itu untuk apa? Karena kita menghormati Rasulullah SAW. Keluarga beliau, anak cucu beliau, istri-istri beliau, ya, termasuk sahabat-sahabat Nabi SAW yang bergaul erat, yang mendukung, yang menjadi penolong-penolong dakwahnya Nabi SAW. Kita dilarang untuk menghina, melecehkan, mengganggu kehormatan mereka, menjatuhkan kredibilitas mereka. Ini adalah konsekuensi dari penghormatan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW tidak mungkin bergaul dengan, ya, atau berkasih sayang dengan orang-orang yang keliru, udah pasti. Ya, yang beliau akrab bergaul dengan hamba-hamba Allah ini adalah mereka orang-orang pilihan. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala menegur, ya, ayat 57, ayat 58, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Ya. Yang ayat 58 yang berbunyi walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Ini larangan kita untuk menyakiti dan mengganggu Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, ya, yang akrab, terutama yang akrab bergaul dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sahabat Quran, keluarga Quran dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah hak-hak Rasulullah atas diri kita, ya, nggak boleh diganggu. Ya, maka di ayat 69 juga orang beriman ini diajarkan oleh Allah, jangan kalian seperti Bani Israel yang mengganggu dan menyakiti Nabi Musa. Ya, nggak boleh, kita nggak boleh mengikuti. Jadi kalau ada yang menyakiti Rasulullah, mengikuti kaum Yahudi yang suka menyakiti para nabi dan rasulnya, maka berarti kita ini adalah termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat Quran dirahmati Allah. Ya. Kemudian yang kedua, tema yang menonjol dalam surat Al-Ahzab ini adalah perintah Allah untuk senantiasa kita bertakwa. Tadi ayat pertama jelas. Ya ayuhan nabiyyu taqillah, nabi saja diperintahkan bertakwa. Yang kedua, istri-istri Nabi diperintahkan untuk bertakwa. Ya nisa an-nabiyyi ini taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Ya. Ayat berapa? Ayat 55. Itu perintah kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wattaqinallah. Ya, wattaqinallah. Bertakwalah kalian semua, wahai istri-istri baginda Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, ya. Nah di sini juga ada bagian dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, oleh Allah kepada istri-istri Nabi SAW. Nah ya di sini. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna. Ya. Ya. Ya, jangan supaya mereka ini istri-istri Rasulullah itu beda dengan salah seorang dari wanita-wanita biasa. Ya, maka diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika. Nah, ini contoh. Jadi perintah keteladanan bagi keluarga itu dicontohkan oleh keluarga Rasulullah dulu secara langsung. Setiap kali perintah, Allah perintahkan kepada kaum muslimah, ya, wanita-wanita muslimah, Allah perintahkan dulu untuk siapa? Istri-istri Nabi dan putri-putri beliau. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika. Nah, itu yang ayat 28.
Kemudian ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ya, seluruh itu perintah berjilbab ya. Duluan yang diperintahkan oleh Allah itu adalah istri-istri Nabi, anak-anak Rasul, ya, baru yang lainnya mengikuti. Nah, itu. Subhanallah. Ya, jadi perintah itu berlaku terlebih dahulu untuk keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tema yang ketiga, ya. Kita diperintahkan untuk berserah diri secara total kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama, ketika melihat Al-Ahzab, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang beriman melihat koalisi, pasukan koalisi, kelompok-kelompok kaum musyrikin, kafirin, munafikin, Yahudi, semuanya bersatu padu, maka orang beriman itu berkata bagaimana? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Mereka berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan maha benar Allah dan Rasulnya. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan hidup di dunia, hidup mulia atau mati syahid, maka inilah kesempatan emas itu. Ya, mereka melihat ini kesempatan. Mereka hidup mulia atau mati syahid. Ketika melihat ya, rombongan, gelombang, ya, pasukan koalisi yang ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Nah, itu. Kemudian istri-istri Nabi diminta oleh Allah memilih apa yang di sisi Allah dan Rasulnya atau perhiasan dunia. Nah, ini juga bentuk penyerahan diri secara total kepada Allah dan Rasulnya. Nggak boleh menentang perintah Allah dan Rasul. Bahkan even itu adalah istri baginda Rasulullah. Ayat 28, ayat 29. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakan kepada istri-istrimu wahai Rasul, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, sini. Aku berikan kalian kenikmatan itu, ke dunia itu, tapi aku akan ceraikan kalian. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya serta hari akhirat, ayat 29 mengatakan apa? Fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah telah mempersiapkan untuk wanita-wanita yang berbuat ihsan di antara kalian wahai istri-istri Nabi, ya, itu pahala yang begitu agung dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah ini berserah diri. Ya, ceritanya ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika baginda Rasulullah, ya, beserta kaum muslimin memenangkan perang Ahzab dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitab min sayasihim wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba fariqan taqtulun wa ta'siruna fariqa wa awrathakum. Allah memberikan warisan kepada kalian. Warisan apa? Harta ghanimah. Ardahum, nah, tanah-tanah mereka, rumah-rumah mereka, harta-harta mereka, dan tanah atau bumi yang belum pernah kalian injak. Itu semua menjadi keuntungan rampasan perang kalian. Nah, pada saat itu, ya, dunia mulai dibuka. Ya. Dunia ini mulai dibuka oleh Allah untuk umat Islam mendapatkan banyak kemenangan-kemenangan, rampasan-rampasan perang. Maka itulah ada ujian. Kalau banyak harta didapat dari rampasan perang, dari kaum Quraisy, dari kaum Yahudi di Madinah, maka bagian kami seperti apa? Maka sebagian istri Rasulullah minta diberikan nafkah yang lebih dari biasanya. Ya. Nah, maka itu kemudian apa? Nah, ini diingatkan, ya, kalian itu istri-istri Nabi, mau pilih mana? Pilih kehidupan dunia dan perhiasannya, atau pilih hidup bersama Rasulullah. Ya.
tidak mementingkan kehidupan, maka inilah perintah jadi contoh teladan. Makanya ummahatul mukminin ini luar biasa. Ya nisa'an Nabi, ini ayat berikutnya. Ya 30, 31, 32 ini contoh bagi wanita-wanita teladan. Bagi wanita-wanita muslimah, ummahatul mukminin. Ya, ayat 30 sampai ayat 33, ayat 34. Itulah akhlak wanita muslimah yang tercermin dalam kepribadian istri-istri Rasulullah. Inilah arahan langsung Rabbani, taujih Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mengerjakan perbuatan fahisyah, mereka akan diazab 2 kali lipat. Tapi siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, beramal saleh, pahalanya mereka juga dilipat gandakan 2 kali lipat. Siapa? Istri-istri Nabi nggak sama dengan wanita-wanita lain. Maka itu diperintahkan, jangan kamu merendahkan suaramu, mendesah-desah. Ya, qulna qaulan ma'rufa, berkatalah dengan ucapan yang baik. Waqarna fi buyutikunna, diamlah, fokuslah, ya, memprioritaskan pendidikan keluargamu di rumah. Waqarna fi, bukan perintah hanya untuk berdiam diri di rumah. Nah, ini kadang-kadang tahun lalu kita sering dengar broadcast, ya. Ini katanya corona itu sudah diprediksi oleh Al-Quran berabad-abad yang lalu supaya kita diam di rumah. Nah, ayatnya apa? Waqarna fi buyutikunna. Nggak nyambung. Ayat 33 surat Al-Ahzab ini bukan tentang corona, bukan tentang wabah penyakit. Tetapi wanita-wanita muslimah itu diperintahkan Allah untuk fokus mengurusi rumah tangga, karena dari rumah tangga anak-anak yang baik, kalau itu diprioritaskan maka akan melahirkan generasi dan peradaban yang tangguh. Ya, maka perintah waqarna fi buyutikunna. Ya, bukan diam di rumah karena takut corona, takut wabah, bukan, ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahili, jangan kalian bersolek seperti wanita jahiliyah. Ya, berhias berdandan boleh tapi jangan berlebihan. Jangan pakai alis mata palsu, ya. Jangan pakai apa itu namanya bulu mata palsu. Ya, pakai rambut palsu, wah, macam-macam. Kemudian operasi plastik sana sini, nyiksa diri. Ya. Terimalah pemberian Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik-baiknya, tinggal kita syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya di sini kemudian disebutkan, ya, perintah kepada istri Rasulullah untuk apa? Mendirikan sholat, bayar zakat, taat pada Allah dan Rasul. Maka ganjarannya mereka akan disucikan oleh Allah. Dihilangkan noda-noda dari diri mereka, karena mereka itu adalah ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dan Allah hendak menghapus dari diri kalian ar-rijs, kotoran, wahai ahlul bait Rasulullah SAW, dan mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya. Ya, ini memang nampaknya sangat ditekankan sekali, begitu keras arahan Allah kepada istri-istri Rasulullah SAW. Ya, agar mereka betul-betul menjadi istri yang layak bagi Rasulullah. Maka di sini menjadi pelajaran bagi kita, ya, menjadi istri pemimpin itu harus tanggung jawabnya lebih besar. Seperti istrinya Rasulullah, tanggung jawab mereka lebih besar. Kalau berbuat salah, dosanya 2 kali lipat. Kalau berbuat baik, pahalanya 2 kali lipat. Kenapa? Karena mereka ini teladan. Mereka ini dicontoh, digugu, ditiru oleh banyak orang. Ya, maka itu harus pandai-pandai menempatkan diri. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bacalah, ingatlah, ya, apa yang telah dibacakan di rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah dan al-hikmah, sunnah, kebijaksanaan. Ya, subhanallah. Itulah
uh, taujih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, sahabat Quran yang dimuliakan Allah taala, bagaimana ceritanya ya tentang perang Ahzab ini? Nah, ini dimulai dari ayat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, itu. Nah, ini semua menggambarkan bagaimana berkecamuknya perang Ahzab itu. Tapi sebelum itu Allah mengambil sumpah, ya, memberikan gambaran bagi kita bagaimana kita harus berserah diri kepada Allah, ya, bahwasanya ternyata nabi-nabi dahulu itu sudah diambil janjinya dan sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, "Idz akhadna minan nabiyyina mitsaqan wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha." Ini perjanjian, ya, Allah ambil dari engkau wahai Muhammad, dari Nabi Nuh, dari Nabi Ibrahim, Musa, Isa. Ini yang disebut dengan 5 rasul ulil azmi. Ya, ini perjanjian yang berat. Itu mitsaqan ghalidha antara Allah dan Rasulnya. Ya. Maka ini harus menjadi teladan bagi orang-orang beriman. Orang-orang beriman ketika itu harus mengingat bagaimana peristiwa perang Ahzab ini. "Idz ja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha." Ingatlah orang-orang beriman. Nikmat Allah atas kalian ketika datang bala tentara yang besar itu. Maka kami kirimkan utus apa? Angin dingin, puting beliung dan dingin sekali, yang merusak tenda-tenda mereka, menerbangkan tenda, memadamkan perapian mereka, pasukan dari Mekah ini. Kemudian menyebabkan kuda-kuda mereka lari. Ya, mereka nggak bisa akhirnya perang itu terhenti. Kenapa? Karena hancur, dirusak tenda-tenda mereka, peralatan mereka, kuda mereka lari. Itulah Allah turunkan tentara-tentara yang tidak terlihat oleh kalian. Subhanallah. Padahal sebelumnya mereka begitu ketakutan melihat bala tentara yang begitu besar. Ayat 10. "Ijakukum min fawqikum." Dari atas, dari bawah. Dari atas itu maksudnya kaum kufar Quraisy dari Makkah. Yang dari bawah kalian itu kaum Yahudi. Ya. Sehingga mereka juga merasakan, ya namanya manusiawi, merasa takut itu wajar. Wa tazunnuna billahi zununa, bahkan ada yang mengira, di antara kalian ada yang mengira, ya, perkiraan zunun yang itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Situlah kaum beriman itu diuji nyalinya, diuji imannya oleh Allah, dan digoncangkan, ya, hati mereka ini terguncang, ya, mental mereka terguncang melihat itu semua. Nah, tapi Allah berikan mereka ketetapan. Nah, bagaimana dengan orang munafik? Nah, di sini peran orang munafik, ayat 12, ya, ayat 13, kemudian ayat 14 itu bercerita tentang peran orang munafik untuk merusak barisan kaum muslimin. Tapi itu semua gagal. Ya, gagal semuanya. Kenapa? Karena orang-orang beriman di ayat 22 mereka semua kompak menyatakan inilah kesempatan, ya, janji Allah dan Rasulnya buat kita untuk kita menguji iman kita. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahba wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ya, di antara orang beriman ada laki-laki yang mereka membenarkan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Mereka janji untuk tidak akan lari dari perang Ahzab ini sampai mereka menang atau mati syahid. Itulah yang ditekadkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat, ya. Di antara mereka ada yang gugur, di antara mereka ada yang masih hidup dan menunggu giliran untuk mendapatkan mati syahid. Subhanallah. Ya, inilah sifat orang-orang beriman. Nggak boleh, ya, bergeser dari niat dan tujuan awalnya.
Maka itu ciri ya masyarakat muslim, masyarakat beriman ini ada bagaimana? Yaitu mereka yang menggabungkan sifat-sifat yang terpuji, di mana Allah Ta'ala berfirman ayat 35 di sini. Orang muslim laki-laki dan perempuan, orang beriman laki-laki dan perempuan, orang yang taat laki-laki dan perempuan, yang jujur ya memenuhi janjinya laki-laki dan perempuan, shadiqin was shadiqat, yang sabar laki-laki dan perempuan. Ini semua sifat ciri-ciri masyarakat orang Islam yang terpuji, yang khusyuk dalam sholatnya laki-laki maupun perempuan, yang gemar bersedekah laki-laki dan perempuan. Jadi nggak ada bias gender, itu nggak ada diskriminasi gender. Semua laki-laki dan perempuan dalam Islam ini memiliki kedudukan yang setara, kedudukan yang sama di hadapan Allah. Mereka akan mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, a'addallahu lahum maghfirah. Jangan takut. Ya, semua mereka ini baik laki-laki dan perempuan dengan sifat-sifat yang disebutkan, termasuk yang rajin berpuasa, yang menjaga kemaluannya, yang ingat selalu zikir kepada Allah, Allah samakan pahala buat mereka dan ampunannya. Gak ada diskriminasi, mentang-mentang laki-laki pahala istighfarnya lebih banyak dari perempuan. Enggak. Pahala sedekahnya lebih banyak dari perempuan. Enggak. Pahala puasanya laki-laki lebih besar daripada perempuan. Tidak. Sama. Ya. Laki-laki sholat berjamaah 27 derajat lebih pahalanya. Perempuan juga sama. Puasa Ramadan, puasa sunnah, perempuan, laki-laki sama pahalanya. Bahkan perempuan diberikan dispensasi enak. Ya. Kalau menyusui, kalau sedang hamil, ya tidak kuat, ya boleh dia tidak puasa, bisa diganti dengan fidyah. Ya. Kemudian misalnya sedang haid atau nifas setelah pasca melahirkan, ya dia tidak puasa, bisa diqadha di hari lain. Subhanallah. Nah, itu tidak mengganggu kualitas keimanan dan keislaman. Ya, jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, ya. Sahabat Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu ya beban ini disamakan, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini apa? Ya, tentang beberapa hukum, ya, hukum dalam Islam, ya. Diawali dengan ayat 36, kita nggak boleh memilah-milih keputusan Allah dan Rasulnya, harus semua kita patuhi dan kita tidak punya pilihan lain. Ya, kalau bermaksiat berarti kita sesat dari jalan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian bagaimana menikahi mantan istri anak angkat? Boleh. Nah, ini disebutkan. Kasus tentang pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini adalah istri dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dulu adalah putra angkatnya Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah ini ya orangnya pendek, ya kulitnya hitam kecoklatan, udah kayak orang kita, orang Melayu. Ya, itu sifatnya Zaid bin Harithah, putra angkat Rasulullah SAW. Sementara yang Arab-Arab yang lain-lain biasa kan tinggi besar, ya ganteng-ganteng dan sebagainya lah. Nah, ini ketika Rasulullah nikahkan Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahash, awalnya Zainab ini agak rada-rada enggan. Akhirnya memang betul nggak cocok. Ya, ada ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya. Nah, setelah itu mereka bercerai. Nah, setelah bercerai, ya Allah perintahkan Nabi untuk mengawini, ya, bekas istri anak angkatnya Rasulullah, dan itu dinyatakan sah halal karena mantan istri anak angkat itu bukan bekas istri anak kandung, beda. Kalau anak kandung punya istri, ya, kemudian dia bercerai atau jadi janda, itu nggak bisa dinikahi oleh ayah kandung suaminya. Tapi kalau dia anak angkat statusnya, ya, lalu bercerai dari istrinya, maka boleh si bapak angkat ini menikah dengan
mantan istri anak angkatnya. Itu syariat Islam itu mengatur. Kenapa? Karena hukum adopsi anak itu tidak boleh memanggil seseorang dengan bukan ayah kandung biologisnya. Ya, menyebut nama ya fulan binnya itu dengan ayah angkat yang nggak boleh. Di catatan pendudukan sipilnya juga dia tetap harus bawa nama secara perdata, bawa nama orang ayah aslinya, ayah kandungnya, ayah biologisnya. Ya, dia hanya jadi anak angkat sebagai status apa? Status sosial saja. Ya, bahwa ini putra angkat. Ya, sama diajarikan saudara dengan anak-anak kandung seorang laki-laki. Ya. Nah, itu. Jadi dia hanya sebatas anak angkat saja. Nah, maka itu kebiasaan jahiliyah ini kemudian dihapus oleh Islam. Ya, itu dengan ayat berapa? 37 ya, ayat 38. Nah, itu. Nah, itulah syariat Islam seperti itu, nggak ada pilihan lain kita. Maka itu syariat Allah Subhanahu wa taala ini dinyatakan ya, di ayat 39 itu orang-orang yang menyampaikan risalah dari Allah itu tidak takut. Ya. Itu hanya tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Mereka hanya takut kepada Allah, bukan takut celaan orang lain. Nah, awalnya kan Nabi dicela-cela oleh kaum munafik. Lagi-lagi kaum munafik nih. Ya, tukang cari masalah, cari gara-gara emang kaum munafik ini, ya. Nabi menikah dengan mantan istri anak angkatnya saja jadi heboh, jadi gosip. Ya, jadi berita jadi berita picisan, ya. Dianggapnya nggak tahu malu, dianggapnya nyerobot bekas istri anaknya, katanya kan begitu. Ya, padahal itu nggak ada kaitannya. Ya, hukum syariat ya hukum syariat. Halal haram jelas. Maka Rasulullah tidak boleh takut kepada celaan orang-orang ya yang mencela orang, apalagi orang munafik, nggak usah takut. Ya, so apa? Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang dari laki-laki dari antara kalian, tetapi beliau Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Nah, ini ditegaskan. Ini untuk membantah klaimnya ya orang-orang yang tidak suka melihat Rasulullah menikah dengan mantan istri anak angkat beliau. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat Quran dimuliakan Allah taala, lalu di akhir di sini sebut apa? Diulangi lagi, wala tuti'il kafirin wal munafiqin wa da'adahum. Ya. Kemudian ada hukum tentang menikahi bagaimana wanita yang kalian nikahi itu lalu kalian talak, kalian cerai sebelum kalian berhubungan seks. Ya, maka istri yang kalian ceraikan itu dia tidak punya iddah, tidak punya masa tunggu. Ya, nggak ada iddahnya. Kalau perempuan dicerai sebelum dukhul, sebelum berjima dengan mantan suaminya. Ya. Itu hukumnya apa? Fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddun. Tidak ada iddahnya. Nah, kemudian sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa hukum yang istimewa untuk Rasulullah SAW saja, ya. Itu yang diharamkan untuk dinikahi. Ya, nggak boleh menikahi siapa? Menikahi anak-anak paman. Ini halal ya, yang dihalalkan. Jadi yang bukan muhrim. Jadi anak-anak paman, anak-anak bibi, ya itu boleh dinikahi. Artinya masih saudara sepupu, boleh menikah. Ya. Nah, kemudian ada lagi ketentuan bagaimana seorang mukminah, seorang perempuan itu yang dia menghibahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiy ay yastankiya khalisatan laka min dunil mu'minin. Itu enggak masalah dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Sahabat Quran
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hukum-hukum yang ada di dalam surah Al-Ahzab. Intinya adalah tentang ketundukan kita terhadap perintah Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya, kita tidak boleh menyakiti Rasulullah, tidak boleh menyakiti istri-istrinya setelah beliau wafat. Ya. Dosa satu-satunya yang belum pernah dilakukan oleh siapapun adalah menikahi istri Rasulullah SAW, karena mereka juga akan menjadi istri-istri Nabi di surga kelak. Ini hukum dalam Al-Quran disebutkan. Kenapa kita dilarang untuk menikah? Ya, umat Islam waktu itu, para sahabat, ya, diharamkan oleh Allah untuk menikahi istri-istri Nabi, ya, janda-janda Rasulullah SAW. Itu nggak boleh. Maka nalakum antu'dhu Rasulullah, ya, wala antankihu azwajahu min ba'dihi abada. Apa hikmahnya? Kenapa orang Islam dilarang menikahi janda-jandanya Rasulullah? Karena mereka itu istri-istri Nabi di dunia ini bukan hanya istri di dunia, tapi juga akan menjadi istri-istrinya Rasulullah SAW nanti di surga. Ya. Maka kita diperintahkan untuk menjaga kehormatan dan kedudukan istri-istri Nabi, karena kalau kita melanggar itu berarti kita menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat Quran rahmati Allah. Itulah di sini ya, hukum tentang syariat, tentang perang Ahzab, cerita kisahnya, bagaimana sikap orang beriman itu, kemudian arahan-arahan kepada keluarga muslim, ya, mencontoh istri-istri Nabi SAW, itu semua dicantumkan hikmah-hikmahnya di dalam surah Al-Ahzab ini. Berikutnya adalah surat Saba. Saba adalah nama kerajaan yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, itu konon kata para sejarawan, para ahli geografi, para geolog, itu katanya adanya di Yaman, di daerah Ma'rib, karena di situ ada bendungan Ma'rib. Ya, Saddu Ma'rib. Ada lagi yang mengatakan itu bendungan apa? Arim. Nah, itu pendapat macam-macam lah. Tapi yang intinya adalah Saba itu adalah nama sebuah kerajaan yang makmur, ya, yang mendapatkan sorotan di dalam Al-Quran ini, sehingga satu surat ini di juz yang ke-20 itu dinamakan dengan nama Kerajaan Saba, yang dipimpin oleh seorang ratu. Ya, itu turun-temurun. Rajanya ini, pemimpinnya ini adalah rata-rata perempuan. Ya, subhanallah. Sebagaimana Ratu Saba, ya, yang itu ceritanya setelah Ratu Saba di zaman Nabi Sulaiman itu dia beriman, dia masuk Islam. Ya, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Itu kata siapa? Kata Ratu Saba di hadapan disaksikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Aku masuk Islam, ya, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyatakan riwayat, entah itu Israel atau bukan, ya, lalu kemudian akhirnya Ratu Saba ini yang namanya Balkis, konon namanya, itu akhirnya menikah dengan Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Nah, setelah mereka menjadi kerajaan yang beriman, bertauhid, lama-kelamaan, ya, sudah lama, sudah terpisah jarak ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun dari berimannya Ratu Saba yang awal, ya, kemudian penerusnya ini mulai, ya, menyimpang. Nah, inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, surat Saba ini. Diawali dengan apa? Pendustaan orang-orang kafir terhadap kebangkitan hari kiamat. Wa qala alladzina kafaru, ya, la ta'tina as-sa'ah, enggak mungkin ada kiamat, kata orang kafir. Ya. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Nah, dibantah oleh Allah. Demi Allah, Tuhanku, kiamat itu pasti datang. La ya'zubu anhu mithqalu dzarrah. Ya. Karena apa? Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib itu tidak akan luput darinya satu perkara pun, meskipun kecil seberat atau sebesar sawi, sebesar zarrah.
Bahkan yang lebih kecil dari itu pun tidak ada yang luput dari pantauan Allah Subhanahu. Untuk apa hari kiamat itu ada? Jawabannya ayat 4, liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Supaya Allah dapat membalas, ya. Allah membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Itu balasannya tidak bisa sempurna di dunia. Mungkin di dunia sudah dapat DP-nya. Ya, balasan itu ada, dapat kenikmatan, karunia-karunia, rahmat dari Allah. Tapi itu baru 1%. Karena rahmat Allah yang 99% itu nanti dikhususkan untuk orang beriman di akhirat, di dalam surganya Allah. Yang 1% ini dibagi rata kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia, mau dia kafir, mau dia beriman, mau dia munafik, mau dia Yahudi, mau dia agama apapun. Ya, termasuk orang-orang musyrik, semuanya dapat rahmat Allah. Dapat nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kaya, nikmat macam-macam, anak, nikmat perkebunan, pertanian, nikmat dapat tambang, harta yang banyak. Semua dapat. Itu rahmat Allah di dunia cuma 1%. Yang 99% khusus untuk orang beriman di akhirat. Maka fungsi akhirat itu apa? Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ulaika lahum maghfirah wa rizqun karim. Lihatlah. Mereka dapat ampunan Allah dan rezeki yang pemurah. Rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Maka orang-orang yang sebaliknya, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizin, ulaika lahum 'adzabun min rizqin alim. Mereka dapat azab siksa. Ya, sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya di akhir surat Saba itu ayat 52-53 kalau kita perhatikan, ya, itu adalah tentang usaha orang-orang kafir untuk beriman kepada hari akhir. Tapi udah terlambat. Ya, apa kata mereka? Qalu amanna bih. Pada waktu itu mereka berkata, kami beriman kepada Allah. Wa anna lahumut tanawush min makanin ba'id. Bagaimana mereka dapat mencapai dari tempat yang jauh itu? Wa qad kafaru bihi min qablu. Sementara mereka telah kufur sebelumnya, ingkar sebelum itu. Wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id. Dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Ya, jadi udah terlambat. Ya, kenapa tidak mau beriman dari dulu? Makanya ketika sudah telat di akhirat itu nggak ada kesempatan lagi mereka untuk bertobat, tidak ada kesempatan mereka untuk kembali ke dunia untuk perbaiki iman dan amal salehnya, maka mereka hanya bisa berandai-andai dan berangan-angan seolah-olah mereka berangan-angan dari tempat yang jauh. Kasihan. Maka di awal sudah Allah peringatkan bagaimana pentingnya kita beriman kepada hari akhirat, ya. Sahabat yang dirahmati Allah, maka karunia Allah begitu besar disebutkan, ya, kepada Nabi Daud. Nah, ini contoh, ya, kepada Nabi Daud telah kami berikan, ya, laqad ataina Dawuda minna fadla. Ya, Allah berikan nikmat yang begitu besar kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya, awibi ma'ahu wa tayr, ya, ya jibal, wahai gunung-gunung, ya, wahai burung-burung, ya, ikutlah alunan tasbihnya Daud alaihi salam. Karena Daud ini punya suara yang indah, yang senantiasa bertasbih kepada Allah. Sehingga gunung dan burung-burung itu semua mengikuti tasbihnya, suara tasbihnya Nabi Daud alaihi salam. Dan kami lunakkan besi yang begitu keras, itu dilunakkan oleh Allah untuk siapa? Wa alanna lahul hadid, untuk Nabi Daud alaihissalam. Nah, maka itu belum lagi Nabi Sulaiman. Li Sulaiman riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahr wa asalna lahu ainal qitr. Bahkan yang menjadi tenaga konstruksi yang membangun istana, membangun apa itu adalah mereka dari bangsa jin. Ya. Angin semua ditundukkan, ya, oleh Allah untuk siapa? Raja Sulaiman. Subhanallah, ya. Maka i'malu ala Dawud syukra, maka kita wajib untuk pantas untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, inilah ketika surat Saba bicara tentang nikmat, maka bicara tentang syukur. Ketika bicara tentang Nabi Daud, Allah berpesan, ya, supaya
I'malu ala Dawud syukra, wahai keluarga Daud, keturunan Daud, ya, bersyukurlah kalian kepada Allah. Wa qalilum min ibadiy syakur, sebab sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Nah, lalu kemudian berkisah tentang Ratu Saba. Nah, ini sini, ayat 15. Tadi ayat 10 sampai 13 ya. Nah, ayat 15 bicara tentang negeri Saba ini yang punya kebun kiri kanan ya. Hasilnya luar biasa, perkebunannya luar biasa ya, airnya, bendungannya. Tapi kemudian mereka ini apa? Mereka ingkar. Maka Allah kirimkan banjir bandang. Allah ganti ya, 2 kebun mereka yang tadinya subur, ya, hasilnya bagus, baik sekali, diganti dengan apa? Tanah yang kering, gersang, yang hanya ditumbuhi oleh pohon sidir, ya. Udah nggak ada, ya, udah jelek lah pokoknya tanahnya, udah nggak subur lagi. Itulah balasan bagi orang-orang yang kafir dan ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Quran dirahmati Allah. Maka ya, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ya tentang ya bagaimana kita ini harus terbebas dari godaan iblis. Ya. Harus terbebas dari godaan iblis ya, karena iblisnya akan senantiasa mengganggu dan mencelakakan kita semuanya. Ini disebutkan ya di dalam ayat 20, ayat 21. Nah, sahabat Quran dirahmati Allah, maka lalu kemudian kita diingatkan oleh Allah ya, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang bisa memberikan kamu rizki dari langit dan bumi? Allah ya. Dan kita akan pertanggungjawabkan semua amal kita, apakah kita sesat atau kita mendapatkan petunjuk ya. Kita masing-masing bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Ini tanggung jawab kita. Kita milih sesuatu, kita punya tanggung jawab. Kenapa kita milih itu? Karena kita diberikan kebebasan, kita diberikan iradah, kita diberikan pilihan, dan kita memilih bebas. Maka itu kita bertanggung jawab atas pilihan itu. Ya, maka itu ayat 25 dan 26 menyatakan apa? La tus'aluna amma ajramna wa la nus'al amma ta'malun. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Katakanlah ya, Tuhan kami yang menyatukan, yang mengumpulkan di antara kami. Kemudian dialah Allah yang membuka, memberikan kemenangan di antara kami dengan hak. Ya. Nah, maka itu ditegaskan di sini, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Fungsi Rasul itu adalah diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia menjadi ya kabar gembira dan peringatan. Nah, ini maka itu kita jangan lupakan ya peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di akhir ini ada dialog antara orang-orang yang sombong dengan orang-orang yang pengikut-pengikut mereka yang lemah. Ya. Orang-orang yang sombong berkata kepada orang-orang pengikutnya yang lemah, anahnu sadanakum anil huda. Apakah kami yang menghalang-halangi kalian dari petunjuk ini setelah datang kepada kalian? Kalian juga berbuat salah, bal kuntum kaum mujrimin. Ya. Tapi orang yang lemah yang mengikuti langkah orang-orang sombong itu, orang-orang durjana itu, mereka mengatakan apa? Bal makrul laili wan nahari id ta'murunana an nakfura billah. Ya, kalian bekerja siang malam untuk mengajak kami, memerintahkan kami agar kami kufur kepada Allah dan agar kami menjadikan sekutu-sekutu ya, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka semua, baik yang mengikuti maupun yang diikuti ya, itu semua apa? Mereka akan menerima azab, mereka akan merasakan penyesalan, asarrun nadamata lamma ra'awul azab. Dan Allah akan jadikan apa? Belenggu, rantai-rantai di leher-leher orang-orang kafir. Semuanya mereka akan kena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita harus banyak-banyak
ya mengambil pelajaran dari surah-surah Al-Qur'an ini yang berisikan apa? Nasihat. Ya. Qul innama a'izukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Ya. Al-Qur'an ini nasihat, mau'izah sekali dua kali supaya kita berpikir. Ya, jangan kita baca Quran sekali dua kali, kita harus berulang-ulang. Kita pikirkan, ini sebab nasihat dia adalah mau'izah. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Sahabat Quran dirahmati Allah. Dan terakhir surat Fatir, ya, surat Fatir ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah pada periode Makkah. Ya, arti Fatir itu apa? Fatir ini adalah artinya pencipta. Ya. Fatir itu pencipta segala sesuatu dari awal yang tidak pernah ada yang menciptakan sebelumnya. Jadi ini permulaan. Fatir itu permulaan yang belum pernah ada contohnya. Ya. Nah, itu Fatir. Ada juga namanya surah Malaikah karena menggambarkan awal di surat ini menggambarkan apa? Penciptaan malaikat dan tugas-tugasnya. Ja'ilil malaikati rusula. Ya, malaikat itu merupakan utusan Allah untuk menjaga alam semesta, punya fungsi macam-macam. Ya, ada yang jadi pencatat amal manusia baik dan buruk, ada yang menjadi penanya di alam kubur, ada yang membawa rahmat, tugasnya membawa rahmat, ada yang membawa siksa bagi orang kafir ketika di dunia. Itu malaikat ditugaskan oleh Allah. Ada yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa kabar wahyu dari Allah. Ya. Ada yang tugasnya menjaga aras, menopang aras. Ada yang tugasnya menjaga neraka, ada yang tugasnya menjaga surga dan lain sebagainya dan sebagainya. Ya, itu tugas-tugas. Jadi maka itu malaikat, ya. Dan di awal surat Al-Fatir ini apa? Allah mengatakan ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmah. Apa semua rahmat yang dibuka oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menahannya. Rahmat itu tidak bisa ditahan oleh siapapun. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak bisa ada yang melepaskannya setelah ya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu surat Fatir ini sangat penting bagi kita semuanya ya untuk mempelajari tentang bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya janji Allah itu pasti benar. Jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia. Dan setan ini yang membuat kita tertipu. Ayat 6, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabil. Lihat, hati-hati dengan jebakan setan. Apa jebakannya? Afaman zuyyina lahu su'u amalihi, ayat 8. Ya, perbuatan buruk ditampilkan seolah-olah menjadi baik. Fara'ahu hasana. Hati-hati, setan ini suka membolak-balikkan itu. Membuat citra, image yang baik bagi amal buruk. Dengan berbagai macam alasan. Ya, khamar bisa dihalalkan, perzinahan bisa dihalalkan, ya, perjudian bisa dihalalkan dengan berbagai macam alasan. Dibuat seolah-olah baik, alasannya tampak baik buat kita. Ya, khamar, zina, perjudian dan lain sebagainya diharamkan oleh Allah, termasuk riba katanya. Itu adalah untuk memajukan perekonomian. Nah, itu perbuatan tazyin setan. Ya, setan membuat kemaksiatan, kemungkaran, keburukan itu seolah-olah tampak baik dan menjadi solusi dalam kehidupan kita. Padahal itu yang akan menjerumuskan kita dan merugikan kita di dunia maupun di akhirat. Ya, Bapak Ibu, saudaraku, sahabat Quran dirahmati Allah Taala, maka kita diingatkan ayat 11, ya, kita diciptakan oleh Allah dari mana? Dari tanah, dari nutfah, lalu diciptakan kita berpasang-pasangan. Subhanallah. Ya, itulah kehebatan, ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Berikutnya, tanda kebesaran itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah di ayat 12, ayat 13. Ya, bagaimana siang malam dihadirkan oleh Allah, matahari, bulan, ya, ditundukkan oleh Allah, kemudian semua beredar di tempatnya masing-masing. Ya, ada dua bahtera, yang satu
airnya azbun, airnya segar, bisa diminum. Ada yang asin yang tidak bisa dikonsumsi, ya. Itulah. Tapi ikan yang ada tinggal di laut, berenang di lautan, seasin apapun air laut, ikannya tidak bisa jadi asin, ya, tidak terpengaruh oleh garam. Ini hebat. Maka jadilah kita ini di mana saja, ya, seperti ikan. Ikan dia berenang di dasar lautan, ya. Lautan airnya asin, tapi ikannya nggak pernah asin, kecuali kita jadiin dia ikan asin. Ya, tapi kalau ikan segar semua, rasanya itu nikmat, segar, ya, menyehatkan, banyak vitaminnya, ya, banyak omeganya, ya. Itu tidak ada rasa asin ikan itu. Semuanya bagus. Mau udang, mau cumi, mau kepiting, mau apalagi ikan, mau rajungan, mau ikan kakap, ikan macam-macam, semua rasanya tidak ada yang asin kecuali kita jadikan dia ikan asin, dikeringin, ya. Subhanallah. Maka itulah Allah menegaskan, ya, pentingnya kita beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, ya. Jangan sampai kita nanti berbuat kufur, berbuat syirik, lalu kemudian di akhirat, di hari kiamat, kita mengkufuri, ya, Tuhan-Tuhan yang disembah, ya, mengingkari sesembahan yang disembah selama di dunia. Itu yang akan terjadi nanti di yaumil kiamah, sebagaimana digambarkan dalam ayat 14. Ya, maka itu la taziru waziratun wizra ukhra. Kita tidak menanggung dosa orang lain, ya. Nah, maka prinsip dalam Islam ini apa? Masing-masing bertanggung jawab terhadap amal perbuatannya. Enggak sama antara orang yang melek, mohon maaf, dengan yang tidak bisa melihat. Antara kegelapan dengan cahaya enggak sama. Tidak kompatibel, tidak apple to apple kata orang. Tidak sama yang hidup dengan yang mati. Karena itulah Allah utus Rasulnya Muhammad SAW untuk membawa kabar gembira dan peringatan. Untuk apa? Untuk menghidupkan umat manusia, mencerahkan mereka, ya, agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Maka ayat berikutnya tentang tanda kekuasaan Allah 27-28, ya, tentang fenomena alam, dan ulama itulah yang tahu hakikat alam semesta ini, mereka inilah yang akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diakhiri di sini tentang apa? Ya, keutamaan membaca kitabullah. Innal ladzina yatluna kitaballah, ayat 29. Kemudian ayat 32, tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Terhadap kitabullah ada 3 posisi manusia. Ada yang zalim kepada dirinya, ada yang berada di tengah-tengah, ada yang berlomba-lomba dengan kebajikan. Maka kita pilih yang mana? Orang yang beriman mestinya kita harus berlomba-lomba dengan kebajikan, kesempatan-kesempatan dari Allah, ya, agar kita tidak sia-siakan nikmat iman dan Islam ini. Jangan sampai kita jadi yang tengah-tengah, setengah kiri, setengah kanan. Ya, kanan kiri oke, nggak boleh. Ya, tapi kita harus apa? Sabiqum bil khairat. Apalagi jangan sampai kita menzalimi, zalimun li nafsih, tidak mau mengambil petunjuk dari Al-Qur'anul Karim. Insya Allah. Demikianlah sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir surat Fatir ini Allah memberikan peringatan tentang orang-orang kafir, ya, siksa neraka jahanam ini. Mereka berteriak nanti, ya Tuhan kami, keluarkan kami supaya kami bisa melakukan amal soleh. Ya, itu ayat 37. Jadi nanti jangan menyesal. Jangan nanti minta dikeluarin dari neraka, diberi kesempatan hidup lagi di dunia untuk beramal soleh. Udah telat. Yang namanya hari perhitungan itu sudah tutup. Ya, ketika kita mati saja, kita belum tobat, udah tutup itu tobat. Jadi kesempatan sudah dibuka selebar-lebarnya selama hidup kita. Jangan kita sia-siakan. Ya, kesempatan beramal soleh, kesempatan bertobat, perbaiki diri, semua dibuka selebar-lebarnya. Sampai nyawa sampai di tenggorokan kita, masih kita bisa bertobat. Tapi udah lewat itu, sudah selesai. Nauzubillah min zalik, ya. Sahabatkan dirahmati Allah, insya Allah kita akan lanjutkan, ya, tentang surah Yasin.
Surat Yasin ya karena ada di juz 23 ya sebagian besarnya, maka insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kita besok malam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.